Salam sejahtera, selamat pagi, Horas, Amang Inang dan saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita beraktivitas hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan hari ini di akhir pekan, hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, dari kitab Zakaria pasal 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu, berarti menjama biji matanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti tahu dong istilah sekejap mata. Itu artinya cepat, sangat cepat, reaksi yang sangat cepat, tanpa ada waktu menunda, tidak ada waktu pertimbangan ini dan itu, dan kejadiannya betul-betul sangat cepat berlangsung, reaksinya langsung tanpa ada celah. Itulah arti sekejap mata. Dan istilah itu juga dikaitkan dengan kata biji mata. Biji mata artinya seseorang yang diawasi, yang diperhatikan, dijaga, dan dilindungi dengan reaksi yang sangat cepat. Kalau misalnya terjadi sesuatu bahaya kepada seseorang itu, maka orang yang mengawasinya akan dengan segera dia melindungi dan menyelamatkan dia. Demikianlah dalam firman Tuhan hari ini, Nabi Zakaria menyebut orang Israel itu sebagai biji mata Allah. Artinya umat yang diawasi, yang diperhatikan, yang diamati, dilindungi, dan dijaga oleh Allah. Dan siapapun yang hendak mencelakai umat yang diawasinya itu, maka Allah akan bereaksi dengan sangat cepat untuk menyelamatkan mereka. Dan juga para ahli dalam perjanjian lama memahami ungkapan biji mata dalam firman Tuhan ini artinya sebagai bayangan seseorang yang tampak pada biji mata orang lain. Ini mau menggambarkan hubungan antara umat Allah dengan Allah sendiri. Umat Allah itu nampak bayangannya dalam mata Allah, dalam biji mata Allah, dengan tujuan mengasihi dan melindunginya. Itu artinya umatnya itu sangat dekat dengan hati Allah, karena Allah mengawasi dan melindungi mereka. Lebih dalam lagi, saudara-saudaraku, biji mata itu menunjukkan adanya gerakan secara refleks. Misal, bila seseorang hendak menjama biji mata kita ini, maka secara refleks kita akan menepiskan tangannya, kita akan menangkis. Setidaknya kita akan menjaga dengan cara mengedipkan mata kita, menutup mata kita. Mana ada orang yang mau biji matanya dijama orang lain? Nggak ada. Kecuali kalau itu memang untuk berobat. Dia sakit mata, lalu dia berobat, ya tentu obat itu diteteskan ke matanya. Itu pun masih ada terlihat gerakan refleks, dia berkedip. Itu artinya benar-benar dilindungi. Jemaat yang dilindungi oleh Allah. Dalam konteks firman Tuhan hari ini, umat Israel dijanjikan oleh Allah perlindungan secara maksimal. Bahkan perlindungan itu dijamin segera terjadi dengan reaksi yang sangat cepat, karena mereka adalah biji mata Allah. Tapi siapakah umat yang dimaksudkan di sini? Yaitu adalah umat Israel yang tentunya mau bertobat, yang tadi diingatkan supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, yang menyesali perbuatan dan dosa-dosanya. Tadinya mereka dihukum dalam pembuangan, tapi kini mereka akan segera
dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan ada umat lain, ada orang lain, ada bangsa lain, ada kekuatan lain yang mengganggu mereka. Barang siapa yang berlari kepada Allah, maka Allah segera mengawasinya dan melindunginya. Jemaat Tuhan, demikian juga dengan konteks kekinian kita. Kita saat ini juga, kita selalu diawasi oleh Tuhan. Bayangan kita ada di mata Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena memiliki Allah yang sangat memperhatikan kita, yang sangat mengasihi kita. Takkan membiarkan kita dicelakai oleh siapapun. Allah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kadang kalau kita mau jujur, kita sendiri tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Tapi dengan segera Allah meluputkan kita, menyelamatkan kita, sehingga kita tidak celaka. Itulah perlindungan maksimal dari Allah, karena Dia melihat kita. Selama bayangan kita ada di dalam mata Allah, maka selama itu pula kita akan dilindungi olehnya. Namun apabila kita berbuat dosa, kita melakukan pelanggaran terhadap perintahnya, benar, kita memang diawasinya, tapi bukan untuk dilindungi, bukan untuk diselamatkan, tapi kita dihukum olehnya. Oleh karena itu, jauhkanlah perbuatan yang menjijikkan Allah, supaya kita tidak dihukumnya, tapi kita akan dilindunginya. Jadi, marilah kita bertobat dan marilah kita mendekatkan diri pada Allah. Jangan takut pada kuasa dunia ini, sebab mata Tuhan selalu mengawasi dan melindungi kita. Amin. Selamat beraktivitas. Shalom.